Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Dialog Palembang pagi ini. Kita akan mengangkat masuk sekolah usai lebaran, strategi belajar yang efektif ya. Dan tentunya mengingat ini dari libur panjang musim libur lebaran 2025 yang sudah berakhir. Dan tentunya sudah mulai beraktivitas kembali, dan banyak juga dari sebagian kita sudah mulai beraktivitas, bekerja ataupun sekolah ya. Ternyata libur lebaran 2025 yang telah berakhir, banyak juga murid kembali belajar di sekolah. Namun mereka juga ada yang semangat untuk bertemu teman-teman, ada juga yang tidak bersemangat, bahkan terlihat lesu ya. Dan melihat fenomena tersebut, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, mengingat banyak sekali para pelajar ataupun yang bersekolah ini diperlukan perhatian khusus dari orang tua ataupun dari pihak sekolah. Nah, untuk membahas lebih jauh strategi belajar yang efektif, kita sudah kehadiran bersama narasumber kita, praktisi pendidikan dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afriantoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Mohon maaf lahir batin juga. Biasa kita melalui via Zoom, ini sudah hadir langsung bersama Insyaallah, kami di Pro ya. 1. Dan juga sudah terhubung melalui via Zoom bersama founder Rumah Literasi Abi Afgan dan Ketua Forum Guru Literasi Sumatera Selatan, ada Bapak Safri S, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak Safri. Mungkin bisa open mic. Ya. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Sapri gimana kabarnya Pak Sapri? Ya alhamdulillah, kami udah masuk 2 hari yang lalu, tanggal 8. Jadi kalau sekolah negeri kan tanggal 9 nih. Iya. Kami udah duluan kemarin. Oh, sudah duluan dari tanggal 8 ya. Iya. Baik. Iya. Sebelum kita berbicara bersama Pak Sapri, kita bersama praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, Pak Afriantoni. Kalau dilihat di lapangan ya, kebanyakan misalnya memang kalau sudah faktor libur panjang, anak-anak sekolah ini mulai kalau masuk belajar lagi banyak banget alasannya, sakit lah atau apalah ini. Dan sebenarnya apa sih yang menjadikan siswa-siswi ini enggan dari sekian lama libur untuk belajar kembali di sekolah? Jadi fenomena tahun ini agak berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya, Mbak Dela ya. Kalau kita amati ya, kalau tahun sebelumnya itu kan jeda libur tuh cukup singkat. Tapi tahun ini agak berbeda. Saya lihat itu kan cukup panjang gitu kan, hampir 2 minggu sebelum Lebaran, kemudian setelah Lebaran juga tambah 1 minggu kan, jadi artinya sangat panjang sekali untuk liburan tahun ini. Nah, artinya kalau di dalam istilah psikologi itu disebut dengan post holiday blues ya. Oke. Ya, jadi post holiday blues itu adalah satu rasa ketakutan, satu rasa kehilangan kenyamanan gitu kan, kehilangan kenyamanan sehingga harus aktif lagi di situasi yang rutin seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, selama ini kan di masa liburan anak-anak kan senang bermain-main, kemudian hal itu ketika sudah mulai masuk ke di situasi belajar ini, mereka dalam kerangka berpikir mereka tuh seolah-olah akan kembali tertekan, harus belajar, harus ini tuntutan-tuntutan yang rutin, kemudian yang betul-betul kemudian mengikat mereka kembali. Nah, itu yang saya amati, ketakutan seperti itu yang menjadi alasan individu anak-anak itu ya akhirnya seperti itu. Ditambah lagi pasca Lebaran itu kan anak-anak dihadapkan satu situasi yang harus berhadapan dengan makanan dan sebagainya. Jadi kan dampaknya itu selain di psikologi mereka juga dampak ke fisik. Jadi fisik mereka kemudian ada yang makan sembarangan, banyak jajan dan sebagainya. Itu kan menyebabkan mereka menjadi fisiknya menurun gitu kan.
Maka begitu menjelang ini ada ketakutan secara psikologis, kemudian ditambah lagi asupan makanan yang tidak teratur, Ya. sehingga mereka menjadi cenderung jadi mengalami penurunan secara psikologis dan ketakutan untuk menghadapi situasi yang serba ketat kembali Iya. seperti itu. Saya amati seperti itu sih Mbak Dela. Baik, Pak Friantoni, apakah ini juga termasuk dari generasi yang memang sempat bertahun-tahun ya, kurang lebih 2 tahun akibat COVID? Ini bikin generasi muda zaman sekarang bisa dikatakan malas bersosialisasi, malas belajar secara langsung gitu. Seperti apa nih Pak Friantoni? Jadi sebenarnya kalau kita lihatnya bukan semata-mata karena COVID ya sebenarnya. COVID itu salah satu instrumen saja atau pemicu dari perubahan teknologi. Oke. Nah, jadi perubahan teknologi itu memang tidak ada COVID pun misalnya itu akan terjadi secara alamiah. Nah, tapi pemicunya adalah situasi COVID di mana orang harus dirumahkan, Iya, betul. kemudian Belajar di rumah juga belajar ya. dirumahkan dan sebagainya itu. Jadi artinya memang situasinya itu perkembangan teknologi seperti itu. Nah, hanya saja kan situasi sekarang kan agak berbeda, bahwa dengan berbagai macam teknologi itu anak dimanjakan dengan teknologi justru malah semakin hari membuat daya kritis masyarakat khususnya anak-anak itu menurun. Nah, inilah yang lagi coba dicarikan strategi supaya daya kritis anak-anak itu dalam literasi belajar supaya lebih meningkat kembali. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ada dorongan seperti itu, maka anak-anak akan menjadi generasi yang disebut Mbak Dela tadi ya, generasi pemalas dalam tanda kutip, hobinya baring-baring dan sebagainya seperti itu Mbak Dela. Faktor gadget juga mempengaruhi pembelajaran kah Pak Friantoni? Iya, saya yakin seperti itu karena dampak gadget itu bukan semata-mata untuk menambah pengetahuan, tapi justru malah membuat anak itu terlibat dengan situasi-situasi yang secara psikologi mereka hanya memuaskan diri mereka dalam konteks misalnya bermainan dan sebagainya seperti itu, seperti game atau dan sebagainya. Baik, berarti memang ini perlu perhatian khusus ya, karena pada saat di rumah kan waktu yang panjang itu bersama orang tua, bukan bersama guru yang ada di sekolah ya Pak Friantoni? Iya betul, maksud saya gitu juga karena sekarang ini kan di barat saja, di Inggris misalnya itu sudah ada upaya untuk kembali kepada buku teks gitu kan, jadi ada upaya-upaya seperti itu. Karena dengan membaca saya yakin anak-anak itu menjadi nilai kritisnya jadi tumbuh, literasinya, wawasan pemikirannya berkembang seperti itu. Baik Pak Friantoni, kita ke Pak Sapri ya. Pak Sapri, ini kan mengingat dari sekolah Pak Sapri kalau nggak salah berarti udah dari hari Senin ya beraktivitas. Selasa, baik. Nah, di hari Selasa pertama sistem belajar sudah mulai belajar di sekolah masih atau tidak, atau full siswa udah masuk semua nih Pak Sapri? Iya, seperti biasa kalau awal itu kita ada beberapa anak yang belum masuk karena mungkin izin masih di luar kota, tapi kita pembelajarannya Mbak, kita sampai selesai, sampai dari kita biasa pulang dari 7.30 sampai jam 13.30, jadi full langsung belajar total hari pertama. Karena kan kita juga benar kata Bapak tadi, kita udah anak-anak udah menghadapi fase libur yang panjang ya. Jadi benar kata Pak Prian tadi, memang ada sedikit merasa cemas atau sedih karena kan mereka udah terbiasa dengan liburan kemarin, dengan bangun siangnya, dengan santainya. Malah ada saya baca artikel itu memang ada suatu kerap disebut dengan post holiday blues Mbak namanya. Yang kecemasan dan membuat cemas, sedih karena mereka setelah sekolah masih berpikir ketemu PR lagi, ketemu belajar lagi, tugas lagi, itu yang bikin mereka itu merasa cemas gitu. Tetapi mungkin di sini ya kembali ke sekolah dan guru gitu. Kalau kami menyiasatinya, memang kami langsung belajar, tapi kami tidak langsung belajar serius, benar. Kayak saya pribadi, saya kemarin tuh awal itu benar kata Pak Prianto, saya langsung ke literasi Pak dengan Mbak Dela. Jadi
ingat nggak zaman kita dulu kalau kita masuk, kita setelah liburan kita disuruh mengarang Ya. Ya, literasi setuju tentang saya itu. Iya. liburan, tentang apa, saya belum masuk materi. Ya, Tetapi tugas saya itu saya kaitkan dengan pembelajaran karena Iya. saya mengajar bahasa Inggris. Jadi saya kaitkan dengan pelajaran grammar yang berhubungan dengan past tense, masa lampau. Jadi walaupun literasi, tetapi tetap kita ke arah pembelajaran. Jadi kemarin di awal itu saya bikin anak fun dulu, menceritakan, ayo ceritakan pengalaman kalian dalam masa liburan kemarin, ngapain, ngerjain apa, atau pergi kemana, seperti itu. Jadi di situ literasinya berjalan. Saya juga grammar untuk bahasa Inggrisnya berjalan, dan anak-anak fun seperti itu. Tidak langsung, ayo kerja tugas, langsung serius belajar apa enggak. Kalau saya menyiasatinya ya, karena tahu sendiri anak-anak sekarang kan, mereka pada menurun nih. Benar kata Bapak Prianto tadi, apalagi gadget. Ya, kami juga mengalami guru-guru anak-anak sekarang daya literasinya kurang seperti itu. Baik. Ya benar, setuju Pak. Tadi saya pernah juga baca di negara sekarang ada beberapa negara sudah kembali ke buku, Mbak. Ke manual. Jadi kembali ke buku itu sangat saya dukung sekali. Kebetulan saya berada di sekolah saya ini. Jadi kami, kalau di sekolah kami ada jam literasi Pak, Mbak Dela. Jadi sekarang kami anak-anak wajib datang ke perpustakaan itu membaca. Ada waktu khususnya 1 jam pelajaran 30 menit untuk datang ke perpustakaan. Selain jam istirahat ataupun jam makan siang boleh juga mereka datang. Seperti itu. Plus sekarang juga literasi. Satu lagi Mbak, ada info dikit nih Pak Prianto juga. Kita ada literasi budaya sekarang. Mantap. Jadi tahun ini kita belajar bahasa daerah Palembang, tapi bahasa yang benar-benar Palembang asli, yang bukan yang Palembang yang katakanlah yang paling benar-benar Palembang yang asli, yang seperti perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Palembang, seperti itu Mbak. Baik, Pak Sapri, kalau dilihat tadi juga mengatakan bahwa tentang Post Holiday Blues ya. Nah sebenarnya kalau anak-anak bisa dikatakan mereka yang memiliki depresi pada saat seperti sedih, marah, kecewa ataupun rasa nggak mau sekolah, sebenarnya apa yang dihadapin murid-murid di sekolah? Apakah mereka memang dapat tekanan saat belajar atau bisa dikatakan mereka tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran tersebut, atau mereka bisa dikatakan mereka tidak bisa bersosialisasi di sekolahan nih Pak Sapri? Oke, jadi kalau menurut pengalaman saya Mbak ya, saya memperhatikan anak-anak itu pertama ada faktor dari internal dan eksternal. Kalau internalnya biasanya dari rumah, kadang suasana, misalnya nih anak-anak itu orang tuanya harus benar-benar ada yang mereka harus nih anak-anaknya dapat nilai besar, atau nanti mereka tutup. Nah itu yang bikin anak itu takut sekolah kadang. Saya pernah mengalami itu. Tekanan dari orang tua harus perfeksionis, mereka udah bayar mahal di sekolah, bayar kursus, bimbel, segala macam. Jadi nilainya harus perfect. Saya pernah mendapatkan anak-anak seperti itu. Jadi dia nggak merasa nyaman ke sekolah itu karena dia harus dituntut dengan orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Atau dan kedua, selain dari faktor internalnya, eksternal di sekolah, Mbak. Kadang guru-gurunya itu ya masih mengadaptasi cara pembelajaran lama gitu, yang tidak membuat anak tuh fun, membuat anak tuh senang belajar, masih masuk langsung buka buku, catat, latihan, seperti itu, yang tidak menggunakan teknologi. Atau sekarang kan kita bisa menggunakan teknologi biar anak-anak fun, bisa menggunakan media pembelajaran. Nah di situ kadang kan anak kurang tertekan juga, karena apalagi kan kalau sekarang kan alhamdulillah nih, kita sekarang guru-guru tidak boleh memberikan hukuman fisik seperti zaman dulu kan kita dipukul pakai rotan, kita berdiri di kelas seperti itu. Kalau sekarang nih banyak hukuman, banyak mendidik, misalnya mengerjakan tugas atau apa seperti itu Mbak. Jadi faktor-faktor tadi yang mempengaruhi anak itu tidak nyaman di sekolah. Jadi saya pikir
keterlibatan antara orang tua dan guru dan sekolah juga ini harus benar-benar terjalin dengan baik, Mbak, seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Afriantoni. Sebelumnya untuk Anda pendengar yang bergabung boleh di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821 79279090 dan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Pak Afriantoni, kalau zaman dulu ya, bisa dikatakan zamannya milenial itu kalau misalnya libur terlalu panjang itu malah ini ya membosankan di rumah. Kalau sekarang malah pengennya libur terus gitu. Fenomena ini berganti, berubah, maksudnya sebenarnya faktor utamanya seperti apa nih Pak? Kalau pandangan Bapak sendiri? Jadi gini, kalau saya amati sih sebenarnya pertama faktor perubahan zaman juga ya sekarang ini kan. Zaman itu kalau dulu itu anak-anak itu kalau liburan memang memanfaatkan waktu banyaklah di luar kelas, bukan di luar kelas, maksudnya di luar rumah segala macam, bermain dan lain sebagainya kan gitu kan, banyaklah yang permainan anak-anak di zaman dulu kan. Nah tapi kan kalau zaman sekarang ini kan berbeda kan, anak-anak itu lebih memanfaatkan waktunya dengan gadget gitu, dengan ini kan, jadi situasi-situasi ini agak berbeda seperti yang disampaikan oleh Pak Sapri tadi ya bagaimana anak kemudian begitu masuk dikasih tugas untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, banyak khazanah di situ untuk menceritakan bagaimana dia berangkat, pergi dan sebagainya gitu kan. Nah sedangkan anak-anak berinteraksi dengan saudaranya yang di kampung kan, atau seperti apa kan. Nah sedangkan anak sekarang ini kan interaksinya kurang gitu kan. Nah jadi ternyata faktor teknologi juga mempengaruhi anak itu supaya untuk improve diri dia sendiri kan, di dalam diri dia sendiri seperti itu. Jadi kalau saya lihat perubahannya seperti itu, Mbak. Jadi kalau anak-anak itu ingin melakukan kegiatan yang lebih luas seperti sekarang ini, itu enggak. Jadi mereka terbatas, ada yang gadget di pojok-pojok gitu kan. Benar. Gitu. Situasi ini ada dunia sendiri ya Pak ya. Agak sulit gitu kan mendefinisikannya itu. Mereka memang khayal dengan kehidupan mereka, walaupun orang tua sudah menegur, sudah memberi ini kan dan sebagainya kan. Nah seperti itu, Mbak. Terus sebenarnya apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah juga biar siswa-siswi ini semangat Pak, walaupun memang teknologi itu tidak bisa dilepaskan ya Pak ya? Betul, saya setuju sekali. Jadi dari pihak sekolah seharusnya di awal persekolahan itu ya, awalnya menurut saya sih nggak usah ada pembelajaran selama 2 hari lah minimal kan, dibuat anak menjadi rileks secara serentak. Kalau tadi kan yang dilakukan oleh Pak Sapri kan kebijakan individu dia ya, misalnya dia mengajarkan dan sebagainya gitu kan. Nah kalau bisa kan kebijakan itu bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi juga bisa didorong oleh pemerintah daerah untuk membiarkan anak itu supaya guru-guru itu mencerna masing-masing situasi selama anak liburan itu. Jadi mulai kemudian beradaptasi pada hari ketiga. Nah dengan hari ketiga mereka insya Allah lebih siap kan, seperti itu. Tapi kalau umpamanya di awal kemudian sudah langsung masuk dan sebagainya, itu saya pikir tingkat stres anak itu lebih tinggi. Jadi wajar tadi disebut oleh Mbak Della tadi, anak-anak kemudian mendadak sakit, kemudian banyak alasannya Pak ya, dan lain sebagainya. Itu kan namanya kan post holiday blues tadi, seperti itu yang mereka alami gitu, kecemasan dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Jadi kebijakan itu kalau bisa menyeluruh sebenarnya di awal-awal, antisipasi dari dinas pendidikan untuk segera juga memberikan stimulasi seperti itu, sehingga merata kan. Kalau sekarang ini kan sifatnya kan masing-masing sekolah gitu kan yang melakukan tindakan, bahkan sekolah sekarang ini justru langsung masuk pembelajaran kenceng gitu kan. Anak-anak jadi bingung, pas pulang juga bingung masih kan. Nah, jadi situasi psikologi mereka yang saya pahami, psikologi mereka itu ya jadi masih belum siap, walaupun ya dipaksa-paksakan gitu kan. Nah kita kan ingin terjadinya adanya jedah waktu yang cukup untuk anak-anak untuk siap kembali untuk menerima pelajaran. Baik, kembali ke Pak Sapri selaku guru juga, ini mungkin bisa melihat langsung ya, karena setiap harinya berinteraksi sama murid siswa-siswi yang di sekolah. Sebenarnya pembelajaran seperti apa sih yang diharapkan siswa-siswi saat ini Pak Sapri?
Iya, kalau saat ini sih pembelajaran tetap menyenangkan dan efektif itu bagi saya benar kata masih berhubungan dengan zaman sekarang kan anak-anak udah menggunakan teknologi. Hmm. Jadi sebaiknya kalau di sekolah kami mungkin ada beberapa sekolah juga itu kelas atas untuk kelas 4, 5, 6 bisa menggunakan gadget tapi dalam arti itu harus dalam peraturan ketat, Mbak. Hmm. Karena kita menggunakannya untuk pembelajaran, jadi kita ada games, tapi bukan games untuk bermain, tapi games yang berhubungan dengan pembelajaran, misalnya ada ya Kahoot, puisi, seperti itu. Jadi metodenya itu anak-anak menggunakannya itu untuk kuis, untuk Ya. tugas, seperti itu. Jadi tidak harus melulu dengan kertas, ya, menjawab dengan kertas atau pertanyaan dengan kertas. Jadi di kuis itu sebenarnya lebih menyenangkan. Cuman kendalanya sekolah dan guru harus benar-benar ketat mengawasi anak-anak. Jadi penggunaan gadget di sekolah itu digunakan pas pembelajaran menggunakan gadget itu aja. Tidak boleh nanti pas lagi break time pas keluar main mereka menggunakan atau pas belajar. Jadi ketika pembelajaran mereka baru diizinkan untuk menggunakan gadgetnya. Itu sangat benar-benar bagi kami itu benar-benar membantu kami Ya. karena gadget itu positifnya bisa menjadi media pembelajaran seperti seharusnya, Mbak, seperti itu. Baik. Jadi kalau sekarang kan benar nih anak-anak memang lebih suka gadget, cuman kalau ada pengawasan dari orang tua, guru dan juga dari sekolah bisa aja gadget itu menjadi teman belajar ya, Pak ya. Ya. Teman belajar karena di situ banyak sekali pembelajaran. Jadi anak-anak yang ingat zaman Covid dulu mereka belajar lewat Zoom dan mereka mengerjakan tugas juga dengan gadget kan. Ya. Jadi sebenarnya dampak positifnya seperti itu. Cuman memang sekarang yang ditakutkan adalah dampak negatifnya. Karena kan sekarang kan anak-anak bisa mengakses segala macam Situs video ya. game atau apa seperti itu. Yes. Jadi itu perlu pengawasan. Cuman bagi kami guru sebenarnya itu untuk sekali-sekali bisa dipakai untuk media pembelajaran. Seperti itu, Mbak, Baik. di sekolah. Baik. Gitu. Pak Sapri, kalau di sekolah Pak Sapri sendiri kan penggunaan gadget bisa dikatakan ya sudah biasa ya Pak ya. Apakah itu juga berdampak bagaimana dengan sosialisasi di sekolah Bapak? Apakah mereka kalau bahasa Palembang itu wakwe atau seperti apa nih Pak Sapri? Ya, kalau mereka sih anak-anak antusias, cuman kadang kan orang tua mengingatkan jangan sampai hilang saja, karena kan itu kan termasuk barang berharga dan kami juga takut kalau hilang kan mungkin menjadi kedepannya kami sebagai gurunya mungkin takutnya mereka tidak nyaman lagi. Cuman alhamdulillah semenjak ada program kami itu belajar lewat gadget itu anak-anak ya senang dan orang tua juga memberikan izin. Cuman tadi Mbak harus diawasi ketat karena kami mengumpulkan pagi ketika mereka datang mulai dikumpulkan, pas ketika belajar menggunakan gadget baru diberikan ke anak itu. Dan kami memfasilitasi untuk ininya Mbak, untuk internetnya di sekolah. Kita ada internet 24 jam. Jadi anak-anak bisa nyaman untuk mengakses pembelajaran lewat internet, lewat Zoom, lewat HP itu aja, Pak. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Sapri dan Pak Friantoni kita terima telepon dulu ya. Siap, Ada Mbak pendengar ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eva di Pipareja, silakan Ibu. Betul. Ini mungkin lebih ke Pak Sapri nih. Selamat pagi Iya, Pak ya, Bu. Sapri. Iya. Ini saya punya cucu gini. Hari ini kemarin sebenarnya udah masuk sekolah. Nah, kayaknya gimana ya, sudah habis libur berapa hari, kebiasaan di rumah tuh. Jadi kemarin pas saya jemput sekolah ternyata dia tidur. Jadi saya itu ada lucunya, ada apanya. Nah ini gimana cara Bapak sebagai guru mengantisipasi agar siswa yang kelamaan libur
tiba-tiba masuk sekolah, kan pasti tuh ulahnya macam-macam tuh. Ada yang Iya. mungkin mengantuk seperti anak seperti cucu saya. Sudah itu ada yang suka bermain di dalam kelas. Nah, ini strategi apa yang kira-kira diperlukan untuk mengatasi anak-anak yang begitu? Baik. Mungkin juga nanti bisa saya terapkan di rumah agar mereka kembali disiplin untuk sekolah. Baik, Iya, segitu saja baik Ibu. saja, Mbak. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva di Pipareja. Silakan Pak Sapri, boleh ditanggapi. Ya, Ibu Eva ya, terima kasih pertanyaannya. Itu masih TK tadi ya, Mbak ya? Anak Sekolah, cucunya kalau nggak salah sekolah, sekolah dasar kalau nggak salah. sekolah dasar ya. Iya. Ya, kalau saya pribadi nih di rumah itu anak-anak sebelum sekolah atau malamnya atau pagi-pagi pas eh, kita ngobrol aja sama anak-anak kita bahwa yuk sekarang ini waktunya udah apa beda, sekarang kita udah belajar, sudah sekolah. Jadi untuk liburan nanti apa namanya udah usai. Biasanya anak-anak sekarang kan lebih banyak kita diajak untuk ngobrol Iya. dari hati ke hati. Tidak seperti kita dulu, Mbak. Dulu zaman dulu kita cuek, orang tua kan Iya. ibu bekerja. Kalau sekarang anak-anak yang saya terapkan ke anak saya atau ke anak-anak lain juga, kita heart to heart, kita ngomong dengan anak-anak, yuk kita sekarang kemarin udah liburan panjang, sudah jalan-jalan, sekarang waktunya sekolah. Di sekolah juga kan enak, bisa belajar, bertemu dengan teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita paksa bangun, kita suruh mandi, kita apa, mungkin mereka tambah trauma untuk sekolah. Jadi sekarang ini mungkin bahasa verbal dengan kasih sayang, dengan sentuhan, bisa ngobrol sama anak-anak itu untuk semangat untuk sekolah. Nah, mungkin di sekolah juga ngobrol dengan guru wali kelasnya atau guru bidang studinya atau sekolah. Anak ini untuk sementara perlu diperhatikan karena dia masih masih ingat liburan, masih waktunya misalnya bangunnya telat, masih ketiduran. Mungkin ibu juga harus ngobrol dengan wali kelasnya, bagaimana menceritakan kejadian. Jadi wali kelasnya bisa menghandle anak itu di sekolah. Jadi keterlibatan antara orang tua dan guru itu wajib, Ibu. Iya. Jadi biar anak-anak juga rasa nyaman di sekolah. Baik. Itu aja, Mbak. Baik. Pak Sapri dan Pak, kita masih ada penelpon lagi. Silakan yang bergabung Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Oka di Sukarame. Bu Oka di Sukarame, silakan Bu Oka. Iya, saya sering nih nelpon Pro 1 nih. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya salah seorang yang sering ikut berkomentar kalau pagi-pagi seperti ini. Kadang-kadang masuk ya temanya seperti ini. Jujur nih, saya mau curhat sedikit ini. Saya punya anak nih. Anak saya udah SMA sekarang. Nah, waktu dia SMP itu dia sempat males sekolah. Kenapa saya tanya? Ternyata waktu itu kalau saya analisis ya, kalau saya lihat itu ya, anak saya itu waktu SMP itu lagi marak-maraknya bullying, itu lagi baru mekar kayak gitu, kasus-kasus perundungan. Nah, anak saya itu ngomong apa? Males bun. Kadang nggak bawa buku nak dilapori sama guru, nyenyes galau kawan-kawan kelas katanya gitu. Nah, apa ya? Padahal dia itu sekolah IT. Menurut saya itu saya nggak apakah kalau zaman saya dulu kan ada P4, budi pekerti kayak gitu ya. Enak. Jadi kita ada pelajaran sosial yang memang mengena seperti itu. Nah, kok sekarang ini mata pelajarannya tidak ada yang bentuk sosial. Kok anak-anak ini makin menjadi, dan saya pikir hanya terjadi pada anak saya yang pertama. Pas anak saya yang kedua yang saat ini duduk di SD itu pun terjadi. Mereka malas sekolah, nggak ada temennya pada ngegap pada ngelompok kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Dan saya lihat apakah ini terjadi sama anak saya yang tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman. Ternyata ponakan ini emang kayak sudah menjamur gitu, dan hanya anak-anak yang punya jiwa mental yang benar-benar sehat ya, dalam arti yang benar-benar kuat itu yang bisa sekolah saat ini. Jadi tapi kan nggak semua anak seperti itu ya. Anak SD ya umumnya SD pikirannya, perasaannya seperti itu, tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang memang cuek, yang memang acuh. Tapi ada anak-anak yang perasa seperti anak saya, gimana seperti itu. Nah, itu yang sangat saya sayangkan di
netizen di negara 62 ini seperti itu. Itu Baik. aja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Aprianto bisa ditanggapi, Pak. Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi kalau saya melihat memang situasi seperti ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Hanya saja perbedaan sekarang ini kan guru itu ada tuntutan namanya tuntutan sertifikasi. Nah, sehingga guru juga dituntut untuk membuat laporan. Jadi administrasi guru itu sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi siswanya, siswa itu diberikan beban pembelajaran yang cukup. Kalau sekarang ini istilahnya itu terintegrasi sebenarnya. Jadi mata pelajaran itu didukung dengan tema-tema kan. Nah, tapi kan beban selanjutnya itu adalah, kalau dulu tuh kita berharap bahwa dengan adanya perampingan tema-tema dalam pembelajaran itu seharusnya kan itu memperingan buku teks yang ada. Justru buku teks itu diperbanyak, sedangkan metodologi pembelajarannya juga tidak efektif seperti itu. Nah, yang ketiga dalam konteks pembelajarannya gitu. Kalau kita lihat kan pembelajaran yang seharusnya kan seperti kelas 1 sampai kelas 3, kemudian sampai kelas 6 juga sebenarnya kan kalau dulu kita mendengar guru-guru kita dulu tuh lebih banyak mengedepankan metode bercerita. Jadi guru itu kan banyaklah bercerita. Jadi artinya bercerita itu memberikan pengalaman individu guru mentransfer kepada siswa. Jadi sehingga siswa tuh enak mendengarnya, nyaman gitu kan. Tanpa harus diperintah, disuruh, anak itu merasa bahwa dia harus belajar, dia harus giat. Motivasi itu muncul dari motivasi pribadi masing-masing anak gitu loh. Jadi kalau sekarang ini kan yang dilakukan adalah perintah, dan terakhir malah beban pekerjaan rumah anak semakin banyak. Jadi anak diberikan beban PR setiap hari gitu kan. Nah, seharusnya kan sekolah itu tidaklah selalu memberikan PR yang begitu banyak menumpuk gitu kan untuk anak. Nah, jadi sekedarnya saja, kalau memang ada mau PR ya kita tidak menafikan ada PR ya nggak masalah, tapi sekedarnya saja gitu, jangan sampai menjadi target dan lain semuanya sehingga anak-anak menjadi terbebani. Nah, itu yang kondisi terjadi di lapangan. Jadi harapan kami gitu. Kemudian yang saya lihat juga tadi misalnya terkait masalah bullying, kemudian masalah pengkelompokan gitu kan. Itu kalau di level SMA itu sebenarnya sesuatu yang sudah terbiasa, karena anak itu kalau masa pertumbuhannya itu ingin mencari orang yang memang sehati, sefrekuensi ya Pak ya. Itu biasanya memang seperti itu. Tapi sekarang ini memang diperkuat dengan adanya teknologi tadi gitu kan. Jadi semakin hari pengelompokan itu semakin, kalau dalam istilah filsafatnya itu fanatis gitu kan. Jadi anak-anak itu dengan kelompok itu semakin fanatis. Nah, jadi dengan fanatisme kelompok mereka, jadi akan bersentuhan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, memang di sekolah harus juga membuat aturan-aturan yang tegas supaya tidak terjadi geng-geng yang ada di dalam sekolah. Saya yakin kita dulu juga bersekolah kan ada geng kita kan gitu. Seperti itu. Baik, Pak Sapri boleh ditanggapi juga nih Pak Sapri? Iya, tadi setuju dengan Pak Aprianto juga bahwa tadi pengawasan juga, terus adanya tugas PR juga cuek. Jadi gini, saya perhatikan dari cerita Ibu Oka tadi, itu di kelasnya anak-anaknya kayaknya individualisme, cuek juga. Padahal sekarang ini Mbak Nela, kita nih ada pembelajaran, benar kata Pak Aprianto tadi, tematik. Kita sekarang ini ada P5, itu kita selalu bekerja sama loh belajarnya itu. Itu membangun jiwa gotong royong, saling menghormati. Mungkin ini kembali kepada anak-anaknya juga, kepada gurunya. Seharusnya itu kalau seperti itu, karena kan kejadiannya dari dua anak kan, dari anak dia yang SD, kemudian dan SMP juga sama, seperti itu. Sangat disayangkan sekali, karena sekarang pembelajarannya lebih tematik dan lebih beragam, Mbak, kayak gitu. Anak-anak sekarang kan kita ada P5 itu mereka selalu tugas bersama, kerjasama
bekerja sama, gotong royong seperti itu. Itu yang membuat sebenarnya itu sudah dari pembelajaran itu bisa membuat anak-anak mempererat pertemanan, tidak cuek seperti itu. Dan sedikit tadi Pak Priyanto, memang nih saya setuju, kami di sekolah kami udah hampir beberapa tahun tidak ada PR, Pak. Karena itu alhamdulillah itu dari awalnya dari ide dari wali murid, kami kaji juga karena memang membebani. Apalagi kan kami sekolah plus, nasional plus. Jadi benar-benar banyak anak-anak tuh udah seharian di sekolah, dibebani dengan pelajaran, harus di rumah juga harus mengerjakan PR. Itu bikin anak tidak nyaman untuk sekolah, untuk belajar seperti itu. Saya sangat setuju kalau PR itu dihapuskan, tapi memang kami ganti dengan proyek tugas seperti itu. Tapi itu tidak setiap hari. Mungkin 1 bulan setelah tema pelajaran pertama habis, mungkin sebulan sekali seperti itu. Itu aja, Mbak. Baik, Pak Sapri, kalau di sekolah Pak Sapri sendiri ini kayak Bu Oka sampaikan tadi, kalau Bu Oka tadi kan anaknya di IT ya Pak ya. Kalau di sekolah Bapak sendiri yang internasional itu masih ada nggak sih Pak yang anak-anaknya bergeng gitu, berkelompok, terus yang satunya nggak ditemenin gitu Pak Sapri? Iya, kalau kami ini saya bangga dengan sekolah kami karena kami ini nasional plusnya itu 5 agama berada di sini. Alhamdulillah dari Islam, ada Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu belum ada. Jadi itu yang membuat kami itu saling menghormati, saling menyayangi, saling pengertian. Memang ada. Setiap sekolah pasti ada, Mbak. Benar kata Bapak Apren tadi ini, dari zaman dulu sih sebenarnya udah ada bullying. Pengelompokan. Dari zaman saya nih, dari zaman saya juga sudah ada, zaman dulu udah ada. Cuman sekarang ini makin ke depan bullying ini makin membahayakan. Jadi setiap sekolah tuh pasti ada. Saya ngakui sekolah saya ada. Cuman sekarang ini sekolah dan guru-guru itu harus peka. Anak-anak diawasi, jangan dicuekin. Jadi kalau anak-anak dicuekin, kasusnya seperti anak Bu Oka ini, kayaknya mungkin ini dari sekolahnya, dari gurunya kurang perhatian. Seandainya ini anak Ibu Oka tadi itu gurunya tahu, atau wali kelasnya tahu, atau sekolahnya tahu, mungkin bisa dinasihati teman-temannya, bisa diarahkan juga teman-teman sekolahnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya pembulian ini sudah setiap sekolah tuh pasti ada, cuman kadarnya ada yang kadar masih rendah, ada yang sudah berbahaya, ada yang sedang seperti itu. Jadi kembali ini saya sarankan kepada teman-teman pendidik, yuk kita lihat anak-anak kita itu, kita fokus untuk ngawasi bukan hanya saat belajar aja, tapi di luar juga belajar juga seperti itu, Mbak. Baik, ada pertanyaan masuk di 082179271010. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Anak saya ini ketika diantar sekolah selalu menangis, tidak mau masuk ke sekolah. Entah apa yang ada di dalam sekolah, tapi pada saat ditanyakan ini tidak ada apa-apa. Mohon penjelasannya apa yang harus saya lakukan, ataukah saya perlu pindah ke sekolah atau seperti apa? Dan maaf sebelumnya anak saya ini sekolah di sekolah negeri. Baik, mungkin Pak Afrianto nih bisa di ini. Jadi ada satu perbedaan budaya di antara sekolah negeri, kemudian sekolah swasta, internasional ya Pak kemudian ya. sekolah internasional. Sebenarnya itu ada perbedaan budaya sebenarnya, saya lihat seperti itu di masyarakat kan. Nah, karena sekolah negeri itu sekolahnya masyarakat, saya pikir kan dominasi tingkat ketakutan anak itu memang biasanya ada gitu kan. Nah, kalau melihat kasus anak yang menangis tadi itu kan banyak hal atau banyak variabel yang bisa diduga kan. Yang pertama mungkin dia ada masalah dengan antar teman. Antar teman. Bisa jadi dengan temannya dia ada apa gitu kan. Nah, yang kedua bisa jadi dia takut sama gurunya. Gurunya mungkin ada yang guru itu killer ya. Killer kan gitu kan. Ada yang guru itu seperti itu kan. Melihat mukanya aja lari anak-anak itu kan, ada seperti itu kan. Nah, yang ketiga itu dari mata pelajarannya. Yang bisa jadi mungkin dia tidak suka dengan mata pelajaran ini gitu kan. Nah,
Jadi faktor-faktor ini saya pikir dan saya sarankan kepada Bapak itu dipelajari terlebih dahulu gitu. Masalahnya apa gitu. Nah, ada masalah yang terakhir bisa jadi. Apa Bisa tuh? jadi di kelas itu ada nilai-nilai spiritualnya gitu kan. Pada hantu dilihatnya di anak-anak Mungkin itu kita nggak tahu. lebih sensitif ya, Pak Lebih ya. sensitif lagi bisa jadi seperti itu kan. Nah, tahu mungkin psikologi anak juga ada anak yang mungkin indigo kan. Anak indigo ini kan kalau jalan ini sendiri dia ada seperti itu. Saya melihatnya seperti itu ada. Tapi terlepas dari yang terakhir tadi, intinya coba dianalisis dulu masalahnya itu di mana, di temannya atau di gurunya atau mata pelajarannya. Nah, setelah dipelajari baik-baik, tentu baru kita ngambil keputusan terbaiknya seperti apa gitu. Kenapa dia menangis itu alasannya apa? Dan yang kedua yang perlu juga dipahami, tanyakan juga kepada si anak tuh masalah anaknya itu apa gitu kan di dalam pribadi dia, selain kita melihat secara eksternal tadi situasi lingkungan di sekolah antar temannya, guru dan lingkungan sekolah itu tadi. Nah, tanya juga ke anak masalahnya apa sesungguhnya. Nah, sehingga kita mendapatkan satu jawaban yang betul-betul objektif. Nah, sehingga nanti misalnya kita memutuskan keluar dari sekolah, tindakan kita bukan menjelekkan sekolah gitu kan, tapi kita juga menjelaskan dengan sesuatu yang lebih rasional dan objektif. Nah, saya pikir seperti itu. Beda halnya dengan kasus misalnya sekolah itu misalnya sekolah IT misalnya atau sekolah yang unggul dan sebagainya, itu agak berbeda sedikit. Iya, betul. Nah, memang situasi seperti itu. Berarti di sini komunikasi antara anak dan orang tua ini Orang tua. harus dipererat ya, Pak ya, agar anak ini terbuka apa yang mereka alami di sekolah gitu ya, Pak Iya, ya. betul Bu. Baik. Saya yakin kan teknik orang tua kan bermacam-macam Iya. untuk itu, atau ngasih jajan dulu Iya. atau anak diajak jalan-jalan dulu Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau mau kita tanya kenapa ini anaknya langsung stres. Tertutup ya. Malah mereka Tambah lebih introvert lagi ya, introvert Pak ya. lagi gitu. Baik. Iya. Kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Mbak? Dengan Dea di Demang. Di Demang. Silakan Mbak Dea. Ini Pak, saya mau nanya terkait dengan adanya maaf ya Pak ya, guru-guru yang kadang tuh suka pilih kasih, baik itu dalam memberikan kesempatan di berbagai kegiatan atau bahkan dalam segi menyampaikan pendapat nih Pak. Nah, makanya kadang tuh jadi salah satu faktor lah buat anaknya Ini jadi level malas buat ke SD, sekolah. Ini maaf sebelumnya Mbaknya sekolah tingkat apa nih? Ini nih lebih ke adik saya sih. Oh, Pak. adik. Ya, Iya, oke, baik. gitu. Nah, jadi tuh ini salah satu faktor lah ya yang buat kadang tuh adik jadi suka agak males sekolah katanya. Nah, apakah ada cara terbaik lah buat menangani hal tersebut? Ya, gitu? baik. Segitu saja. Ya, gitu Baik. saja. Sebelum kita ke narasumber kita Pak Afriantoni, kita ke Pak Sapri dulu. Oke, siap. Pak Sapri, ini bukan zaman sekarang aja, dari dulu ya faktor dislike ini sudah mendarah daging, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tanggapan Pak Sapri sendiri selaku guru, silakan Pak Sapri. Ya, jadi ini sebenarnya kembali ke gurunya. Mungkin mengapa anak itu terlewatkan nih, sebenarnya bukan pilih kasih sih. Mungkin apakah anak itu kurang aktif, ataukah memang anak itu ada beberapa faktor sih, mungkin guru itu tidak memilih anak itu. Cuman sekarang kan kita kan harus benar-benar belajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi anak-anak harus semuanya merdeka belajar seperti itu. Jadi kembali ke gurunya, kalau saya pribadi saya kelilingi Mbak anak-anak itu. Ada yang mau tanya atau enggak? Karena kita nih guru ini benar-benar sekarang harus benar menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi bapak, menjadi kadang saya juga menjadi pengasuh. Karena memang tipe anak-anak sekarang itu beda dengan tipe anak-anak ya zaman dulu seperti itu. Jadi kembali ke gurunya ini. Jadi sebenarnya anak-anak yang seperti itu, kalau memang anak itu merasa dipilih kasih atau jarang diajak ketika menjawab jarang atau apa, gurunya harus benar-benar ngajak anak itu baik untuk lebih aktif lagi seperti itu. Jangan semakin anak itu tenggelam semakin dicuekin. Ini kadang yang saya agak kesel itu, mohon maaf, dari pendidiknya juga.
seperti itu. Gurunya kadang cuek, kadang seperti ini, kamu mau bisa silakan, enggak ya sudah, seperti itu. Jadi mohon untuk pendidik juga harus benar-benar anaknya diperhatikan. Ya ini kejadian Mbak ini sebenarnya pernah saya alami juga waktu di sekolah gitu, karena benar kata Mbak Dela tadi, ini udah dari zaman ke zaman. Cuman sekarang ini kan udah guru harus benar-benar menjadi pendidik yang benar-benar menjadi teman atau pendidik yang baik untuk anak seperti itu. Harus benar-benar diperhatikan seperti itu, Mbak. Jangan semakin dicuekin anak-anaknya seperti itu. Karena kita lihat sendiri ya, seperti fakta di lapangan, kalau misalnya guru yang disukai atau dicintai muridnya tulus, ini pada saat perayaan Hari Guru ya Pak ya. Iya, ini banyak mendapatkan buket, bingkisan gitu ya. Paling banyak itu tandanya paling disukai ya Pak Sapri ya. Iya, seperti itu. Baik, Pak Prianto mungkin bisa ditanggapi Pak Prianto nih. Iya, kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi ada dua hal mungkin yang perlu diperbaiki, saya pikir gitu kan, karena memang seperti Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu sudah salah satu kebijakan pendidikan yang didengang-dengungkan adalah orang tua siswa itu cuman menghantar, tidak boleh lagi ada kelompok-kelompok orang tua siswa di dalam itu. Kemudian motor-motor atau yang mengumpuli itu tidak ada lagi. Jadi artinya kadang-kadang persoalan terjadinya ketimpangan seperti tadi, suka tidak suka tadi, biasanya ditimbulkan juga dari orang tua, ya kan? Nah inilah yang kadang-kadang kita berpikir secara objektif supaya anak kita apa adanya dididik oleh guru, tapi kadang-kadang intervensi orang tua itu kepada guru itu menjadi lebih dalam, seperti tadi misalnya memberikan buket atau lain sebagainya, itu kan menurut saya bagian yang kurang bagus sebenarnya. Nah artinya ke depan memang harus ada ketegasan, bila perlu di level provinsi, dari gubernur, kemudian dari wali kota juga menginisiasi itu, supaya jangan sampai, karena kan psikologi di dalam sekolah itu kan banyak sekali yang harus diselesaikan itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu ya harus menyeluruh gitu kan. Nah jadi hal itu memang sering terjadi, sehingga anak-anak merasa dibeda-bedain gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat misalnya kembali kepada gurunya juga, tadi disampaikan oleh Pak Sapri juga. Nah guru ini kemarin kalau kita dengar di awal-awal kepemimpinan Profesor Mutri ketika menjadi menteri pertama pendidikan dasar dan menengah itu, beliau mengatakan bahwa guru harus dibekalin konseling, ilmu konseling. Nah jadi setidaknya ke depan ini harus diprogramkan oleh pemerintah daerah, kemudian oleh baik provinsi maupun kabupaten kota, supaya membuat pelatihan konseling bagi guru. Karena tadi ada guru yang cuek gitu kan, ada guru yang tidak bisa bagaimana teknik mendekati anak, konseling anak kan gitu kan. Walaupun dia guru matematika, dia juga harus punya kemampuan mengkonseling gitu, bukan diserahkan sepenuhnya guru BK. Guru BK kan beda-bedanya kan seperti itu. Tapi skill konseling itu harus ada di setiap guru. Iya. Itu. Baik. Pak Afriantoni dan Pak Sapri, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Om Ana menunggu lama. Silakan Om Ana. Enggak apa-apa Mbak Dela. Silakan Om Ana. Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ini ya Pak ya, ini ada nih anak tetangga saya ini baru SD, tapi setiap mau sekolah nangis-nangis. Kenapa nak nangis gitu? Rupanya dia takut dengan gurunya gitu. Itu gimana cara mengatasinya itu Pak ya, biar anak itu mau sekolah gitu? Oke. Ya terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Dela. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Afriantoni, kita ke Pak Sapri. Pak Sapri, kalau di sekolah Bapak sendiri ada nggak Pak yang mungkin murid takut nih lihat wajah gurunya aja udah aduh nangis gitu? Ya, itu bukan sekolah saya aja Bu, Mbak Dela ya, pasti setiap sekolah ngalamin. Karena gini,
kadang kan nih anak-anak ini takut dengan pelajaran pendekatan Pak Aprianto tadi. Iya. Apalagi Iya. pelajaran-pelajaran yang di mata anak-anak itu masih berat. Iya. Seperti matematika, Iya. kami juga bahasa Inggris, plus kami Inggris. ada Mandarin seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah sering kejadian juga. Asli. Anak-anak nangis nggak mau masuk sekolah karena apa? Lupa bawa buku, lupa apa mengerjakan tugas juga ada. Takut dengan gurunya memang ada. Cuma seperti ini, gurunya juga harusnya kalau anaknya nangis-nangis seperti itu, ya datang langsung. Maksudnya tuh anaknya nggak, misalnya sudah tiba di sekolah nggak mau masuk, ya gurunya ya anaknya disambut, kemudian diajak baik-baik. Kalau saya seperti itu terimanya, saya sekarang memiliki anak maaf ABK yang berkebutuhan khusus dan dia nggak nyaman dengan satu guru. Ini benar-benar terjadi. Sebelum saya Zoom ini, saya udah kelas nitip ke guru mata pelajaran tertentu, mohon maaf, nggak saya sebutkan. Saya bilang, Sir Sapri mau Zoom, nanti saya Sapri ke sini, saya tatap anak itu saya benar-benar ngomong, saya titip dengan gurunya, karena kalau dengan gurunya dia suka kabur dengan guru mata pelajaran. Jadi maksud saya nih gurunya harus proaktif juga, jangan dibiarkan. Yang saya lihat kadang-kadang guru tuh ya udah, saya memiliki 40 anak di kelas itu, biarlah dia mau nangis, dia mau nggak masuk, ada seperti itu. Urusan saya. Maksud saya tuh ya dicuekin gitu, biarin aja. Saya harus ngurusi yang lain. Nggak bisa, karena dia juga anak kita, seperti itu. Jadi metode tadi benar, Pak. Guru-guru saya setuju nih, yang konseling tadi. Kebetulan ada infonya nanti di 2025 ini, nanti bulan berapa, saya dengar ini ada pemerintah dari Dinas Pendidikan akan mengadakan pelatihan untuk konseling. Semua guru, Pak. Iya, bagus. Pak Aprianto, Mbak Ella. Baik guru wali kelas, guru mata pelajaran, apapun yang penting guru, dia nanti ada pelatihan konseling. Ini tuh doa benar Pak Aprianto, ini saya sangat setuju. Karena kita guru-guru harus dilatih untuk menghadapi situasi anak-anak yang benar-benar variatif tingkah lakunya. Jadi sekarang benar-benar kita dibutuhkan untuk pendidikan konseling itu, plus juga pendidikan ABK, karena sekolah sekarang 1% dari jumlah anaknya harus menerima anak-anak ABK, Pak. Iya. Mbak Dela. Baik. Guru-guru selain konseling juga harus harus dibina dengan pelatihan juga untuk anak konseling. Jadi kembali ke masalah Oma Ana tadi ini yang tetangganya nangis, ya dilihat dulu nanti masalahnya apa, kemudian gurunya harus aktif juga, orang tuanya juga, dan juga sekolah, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Apriantoni, boleh ditanggapi juga Oma Ana tadi? Oke, jadi saya lihat kan persoalan siswa ini kan kadang-kadang kan seperti yang sudah Pak Sapri sampaikan tadi, ya bisa jadi karena beban untuk mata pelajaran biasanya. Yang paling beban itu karena takut pada mata pelajaran yang mereka hadapi. Nah, kalau gurunya sih memang kadang-kadang ada guru yang galak, ada yang enggak kan, tapi tetap saja beban mata pelajaran itu bagi mereka itu secara psikologi memang sangat mempengaruhi diri mereka. Jadi caranya memang orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak, gitu kan, supaya anak itu lebih mengerti, gitu kan, lebih mengerti, lebih memahami, atau minimal dia bisa ngikuti sementara itu orang tidak bisa. Nah, tinggal lagi kebijaksanaan guru tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sapri juga, ya guru juga harus mengayomi. Nah, bila perlu kan guru yang baik itu, kalau guru yang sudah menerima training konseling itu dia memanggil secara khusus di luar jam pelajaran. Kenapa anak ini menjadi kurang, diajak dialog, ditanyakan diskusi, ya Pak ya. Itu bukan sekedar tugasnya guru BK, tapi guru mata pelajaran juga bisa memanggil mereka diskusi, dan bila perlu dikasih dikasih ini, ya kan, karena kan dari misalnya dari 40 ya anak itu mungkin kan di bawah 10 yang punya karakter seperti itu, enggak semuanya. Saya yakin itu bisa diatasi oleh guru dalam beberapa satu semester, itu saya pikir bisa diatasin, atau dikelompokkan yang agak bermasalah gitu kan, atau yang nangis-nangis tadi kan. Nah, saya yakin itu dalam 2-3 kali pertemuan secara personal antara guru dan siswa itu, saya yakin siswa itu akan kembali semangat, akan kembali cinta terhadap pelajaran itu, seperti itu Mbak. Baik, apakah ini juga faktor dari tentang kurikulum Pak? Mengingat
kabarnya memang kurikulum Merdeka ini lebih sulit daripada kurikulum pembelajaran sebelum-sebelumnya nih Pak Afriantoni. Ya, jadi kalau kurikulum Merdeka sekarang ini kan kalau kita lihat kan ada integrasi ya, apa yang disebut dengan P5 itu ya. Jadi sekaligus dengan praktek, kadang-kadang praktek. Jadi mereka ini harus dibuat berbasis proyek lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, memang tidak semuanya kan yang proyek berbasis proyek ini dilaksanakan. Tapi kadang-kadang beban guru juga kemudian untuk membuat proyek itu dalam misalnya untuk di SD kemudian SMP itu ya waktu juga cukup ini kan, sedangkan literasi yang harus dimunculkan itu bagaimana membaca, menulis, kemudian menghitung, itu yang paling prioritas untuk anak SD gitu kan. Nah, kalau ini sudah diutamakan, jadi anak-anak bisa kan lebih baik lagi sebenarnya. Jadi kalau kurikulum itu di kurikulum dasar itu mengarah kepada bagaimana anak membaca, menulis, kemudian menghitung, saya pikir sudah tuntas secara belajar. Hanya saja kurikulum Merdeka ini menambah proyek karena apa? Karena ingin masukkan sistem nilai tadi. Jadi sistem nilai tadi itu karakter anak seperti apa, ini seperti apa gitu. Padahal sebenarnya kalau dulu kan seperti ya kata Ibu tadi yang telepon tadi, dulu ada budi pekerti, kemudian ada PMP, ada PPKN dan sebagainya. Nah, jadi ini seolah-olah ada kehilangan ya, tapi itu diintegrasikan di situ. Nah, integrasi ini sebenarnya satu sisi dia baik, tapi satu sisi untuk di level anak-anak dari SD sampai atas itu saya pikir belum layak, karena integrasi itu ada analisis di situ. Ada analisis, ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Nah, itu belum, minimal level SMA itu baru bisa seperti itu. Jadi kalau itu diajarkan di anak-anak memang kadang-kadang kesian untuk anak-anaknya seperti itu. Baik, ya mungkin terakhir ya Pak ya, kalau mengingat waktu kita sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, menurut Pak Afriantoni strategi belajar yang efektif ini untuk anak-anak di sekolah seperti apa? Silakan Pak. Jadi strategi anak itu kan kalau kita orang guru itu harus melihat pada gaya belajar anak. Jadi apakah anak itu anak yang memiliki gaya belajar yang terbuka atau anak yang tertutup, itu harus diperhatikan betul oleh guru, sehingga guru akan mendapatkan obat yang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas gitu. Karena persoalan belajar mengajar itu adanya di dalam kelas. Nah, atau dalam bahasa lainnya itu kan ada yang namanya istilahnya itu bagaimana guru itu mampu mengendalikan kelas itu secara efektif. Secara efektif artinya kan kalau 40 orang di dalam kelas itu bagaimana guru itu bisa mengetahui secara acak apa yang ada di dalam kelas itu. Dan artinya apakah anak dengan cara belajar terbuka atau yang tertutup itu bisa diketahui secara, artinya memang pertama-tama langkahnya tetap dilakukan konseling ya, konseling anak itu seperti apa supaya tahu. Saya pikir guru yang bertahun-tahun itu sudah mudah menyelesaikan masalah itu. Kalau guru yang baru belajar mungkin ya bisa, kalau yang sudah bertahun-tahun dia bisa melihat ini anaknya tipenya begini, ini anak tipenya begini, bisa langsung diselesaikan. Baik Pak Safri selaku founder Rumah Literasi Abi Afgan dan Ketua Forum Guru Literasi Sumsel, strategi belajar yang efektif menurut Pak Safri seperti apa? Silakan Pak Safri. Iya, makasih Mbak Dela. Selain tadi benar kata Pak Prianto, saya setuju gaya belajar anak itu yang benar-benar diperhatikan. Ada yang audio, ada yang secara visual dan lain-lain. Tapi saya tambahkan sedikit, mungkin strategi belajar efektif bagian anak. Mungkin pertama, menurut saya menentukan tujuannya apa, membuat jadwal dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Ini sedikit, walaupun sekolahnya itu ber-AC atau sekolahnya bagus, kalau anaknya lingkungan belajarnya nggak nyaman, malah bikin anak-anak trauma. Jadi walaupun sekolahnya
hanya di atap atau di sekolah biasa, tapi kalau lingkungan nyamannya, gurunya juga bisa membangun komunikasi, kemudian gurunya menyenangkan, itu malah lebih efektif, Mbak. Seperti itu. Kadang kan orang tua kan mentang-mentang sekolahnya maaf mewah atau apa, mereka udah merasa nyaman, padahal nggak juga. Karena semua itu tergantung antara banyak faktor yang membuat anak itu nyaman. Gurunya, sekolahnya, dan juga lingkungannya, seperti itu. Baik. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Safri. Waktunya bersama Persatu RRI Ya, Pak. Palembang, founder Rumah Literasi Abi Afgan dan sekaligus Ketua Forum Guru Literasi Sumatera Selatan, dan Pak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang yang sudah turut hadir di studio untuk studio Persatu pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya dengan tema lainnya. Pak Safri, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tua tadi bersama kedua narasumber kita, praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI dan founder Rumah Literasi Abi Afgan sekaligus Ketua Forum Guru Literasi Sumatera Selatan, ada Bapak Safri SPD MPD. Dengan tema kita pagi hari ini, masuk sekolah usai lebaran, strategi belajar yang efektif. Nanti dapat Anda dengarkan siaran ulangnya di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.